Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diah Regina Mentari, mahasiswa semester 6 Tribakti Business School. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kompensasi dengan dosen pengampu Bapak Redi Adi Saputra SEMM. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai strategi menyusun kompensasi dan benefit yang ideal bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Kompensasi adalah total pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diterima pekerja atas kontribusinya bagi perusahaan. Sedangkan benefit merupakan pemberian tambahan dari perusahaan kepada karyawan di luar dari kompensasi. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi, yaitu kompensasi finansial langsung. Kompensasi berupa materi yang diberikan secara langsung. Beberapa contohnya antara lain gaji pokok, upah pokok, dan intensif. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan namun tidak langsung berbentuk uang meskipun tetap dibayar oleh perusahaan. Beberapa contoh antara lain program pensiun, asuransi kesehatan, dan fasilitas kantor. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi ini tidak berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan, akan tetapi lebih ke arah psikologi. Beberapa contoh kompensasi non-finansial adalah budaya perusahaan, suasana bekerja, dan tugas pekerja. Selanjutnya ada kunci kompensasi yang efektif. Yang pertama, spesifik. Uraikan tujuan dan sasaran strategi kompensasi. Yang kedua, akurat. Lakukan penelitian yang akurat dan sajikan data yang terinformasikan. Yang ketiga, pertajam. Menjawab dan membuat pertanyaan dan bersikap transparan dalam komunikasi. Yang keempat, rajin mengevaluasi hasil riset kompetitor dalam kompensasi yang kompetitif. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kompensasi, yaitu gaji dan upah, intensif, dan fasilitas dari perusahaan. Sedangkan benefit yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, asuransi kesehatan, dana pensiun, dan upah lembur dari perusahaan. Selanjutnya ada faktor penentu besarnya benefit. Yang pertama, pengalaman dan tanggungan karyawan. Faktor pertama yang akan menentukan besarnya benefit yang didapatkan adalah pengalaman dan tanggungan karyawan. Tentu saja karyawan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan mendapatkan apresiasi yang lebih besar pula. Yang kedua, kemampuan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki tingkat kemampuan masing-masing untuk memberikan benefit bagi para karyawannya. Apabila perusahaan sedang dalam tren positif dan memiliki profit besar, maka biasanya jumlah benefit yang diberikan juga akan semakin besar. Yang ketiga, produktivitas kerja karyawan. Sebuah perusahaan akan memberikan benefit kepada karyawannya yang memiliki produktivitas tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat dan motivasi karyawannya. Yang keempat, jabatan karyawan. Posisi jabatan juga turut mempengaruhi besarnya benefit perusahaan. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin besar benefit yang didapatkan. Kesimpulan dari materi tersebut, pada intinya kedua hal ini sama-sama bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan mengenai jumlahnya tergantung dari kemampuan dan kebijakan masing-masing perusahaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.